pagi ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, diharapkan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pendidikan agama disimpan terlebih dahulu, karena kita akan fokus niatkan waktu ini untuk menambah amal, menambah ilmu dan menambah iman kita, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang tidak mendapat ilmu ketika kita belajar. Dan juga kalau ada sampah di samping kiri kanannya yang mengganggu pembelajaran kita, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Baik, nampaknya sudah bersih bapak kita, alhamdulillah. Memang bapak kita memang is the best ya. Mari kita awali dulu kegiatan kita, karena kita akan mendapat keberkahan dari Allah. Kepada Ilham untuk bisa memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Ilham yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan Allah menjaga doa kita, yakni agar kita ditambah ilmu kita, ditingkatkan iman kita, dan disolehkan kita di kemudian hari. Baik, hari ini adakah di antara teman-teman yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Itu menandakan bahwa kali ini motivasinya tinggi dan baik. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang, akan lihat di papan tulis, kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sudah tahu dengan Al-Quran? Sudah tahu. Kalau orang Islam, bahkan seluruh penduduk dunia itu tahu dengan Al-Quran adalah salah satu kitab suci agama, yaitu agama Islam. Jadi bagi orang Islam tidak asing lagi, karena itu adalah kitab suci umat Islam atau kitab suci kita sendiri. Nah, kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Selama belajar, nanti Ananda akan memperoleh pengetahuan. Yang pertama, setelah Anda belajar dengan proses pengajaran yang Bapak sajikan nanti, yang pertama diharapkan Anda mampu menyimpulkan pengertian Al-Quran. Kita baru tahu bahwa Al-Quran itu artinya kitab suci umat Islam. Tapi Al-Quran itu sendiri apa artinya? Baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar dan akan mengetahui nanti dalil-dalil yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga, Ananda juga akan mengetahui apa kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam. Apakah sumber hukum Islam yang pertama, kedua, ketiga? Ini akan kita bahas dan kita pelajari dari pelajaran tadi, dan Ananda insya Allah akan mengetahuinya. Dan yang keempat, Ananda diharapkan mampu menguraikan metode memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa kita, maka tentu Al-Quran itu tidak bisa dipahami begitu saja. Ada caranya. Nanti akan kita pelajari dan insya Allah kalian akan mengetahuinya. Baik Anda semuanya, sistem pelajaran kita pada pagi hari ini sebelumnya ini ada manfaat pelajaran kita. Kenapa kita perlu mempelajari Al-Quran ini? Agar di antara kita terhindar dari kesesatan. Hari ini banyak ngaku Islam tapi sesat. Kenapa? Karena dia tidak ngerti dengan Al-Quran. Ada orang yang ikut-ikutan dalam beramal. Sholat orang, sholat dia. Bisa jadi sholatnya dia tidak tahu. Jadi ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya itu disebut taklid. Dengan baca Quran, insya Allah kita tidak termasuk orang yang ikut-ikutan dalam beragama. Berikutnya dalam pembelajaran nanti, Ananda harapkan ini langkahnya nih. Kita belajar tentang metode model discovery learning ya. Ini ada 5 tahap. Yang pertama, Ananda akan melihat mengamati gambar yang sudah Bapak sediakan di dalam LKPD. Ananda amati gambar nanti, kemudian diberi komentar. Kemudian Ananda mengidentifikasi masalah. Silakan juga ditulis di dalam LKPD yang sebentar lagi Bapak bagikan. Baru yang keempat, yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi sesuai dengan tujuan pelajaran kita tadi, dan juga pertanyaan Anda yang muncul, mencari pengertian, mencari dalil, mencari kedudukan, dan mencari metode memahami Al-Quran. Yang keempat, nanti kita diskusi. Masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Karena kita ada 4 kelompok yang sudah kita tentukan,
Maka dari 4 tujuan pelajaran itu masing-masing dapat tugas untuk presentasi 1 tugas saja. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang pengertian Al-Quran. Walaupun yang lain sebenarnya sudah tahu. Kelompok lain boleh bertanya kalau tidak memahami. Kelompok 2 itu membacakan dalil yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai sumber Islam. Kelompok 3 itu akan membacakan hasil diskusi tentang kedudukan Al-Quran dalam sumber Islam. Dan kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi tentang metode memahami Al-Quran. Nah, itu akan kita bahas. Baik, sekarang Bapak bagikan LKPD di meja Ananda datang sekarang ini insya Allah bersama Bapak untuk bersenang-senang. Jadi setelah hari buruh Bapak ini berusaha ingin menjadi taman di hati kalian. Jadi sekolah ini adalah taman, walaupun tidak PKI. Sekolah itu artinya ternyata taman, tempat bersenang-senang, bukan tempat ketakutan. Jadi sekarang ini Bapak beri kalian untuk kenyamanan senyaman-nyamannya dalam pelajaran kita. Baik, ini nomor 1. Silakan. Jangan lupa bikin namanya di LKPD ya. Di LKPD sudah ada kelompok yang harus ditulis. Oke. Silakan Anda bekerja sesuai dengan urutan pelajaran sudah Bapak sampaikan di depan dan juga sesuai urutan LKPD. Baik, sambil sebelum dimulai ada lagi yang perlu Bapak ingatkan juga nanti selama pelajaran kita akan Bapak nilai ya. Yang Bapak akan menilai siapa kelompok yang paling aktif. Silakan dikerjakan, tulis pakai penanya. Salah satu ada yang sebagai pembacanya nanti, ada sebagai penulisnya, ada sebagai penjawab pertanyaan kalau ada yang bertanya. Silakan kita kasih waktu sekitar 10 menit. Jadi ada yang nanti buku ada yang berapa? Oke, semuanya Bapak harapkan bisa aktif di setiap kelompoknya, saling membantu. Ada sebagai penulis, ada sebagai pembaca nanti, ada sebagai penjawab pertanyaan seandainya teman yang bertanya. Ini juga. Ya, dan HP-nya boleh dibuka tapi berkaitan dengan pelajaran ya. HP kita izinkan untuk membukanya berkaitan dengan pelajaran. Jadi kalian diajarkan untuk bekerja sama, berkolaborasi, siapa jadi ketuanya, membaca nanti sebagai sekretarisnya. Jadi kita berorganisasi sebenarnya dari sini. Juga yang perempuan ini pilihlah temannya seperti pembacanya sesuai dengan kelompoknya dan tugasnya sudah terbagi. Ini juga memaparkan sumber belajar yang sudah ada ya. Oke, silakan di masing-masing.
Baik Anda semuanya, bagaimana sudah selesai ya tugasnya? Sudah bisa dipahami? Sudah selesai dikerjakan? Karena kita akan apa namanya? Baik, selanjutnya kita akan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, kalau ada pertanyaan boleh dilontarkan dan boleh dijawab sesuai kemampuannya. Jadi Bapak tidak memaksakan menjawab dengan benar, tapi kita sudah berani tampil dan berani menjawab sesuai kemampuan kita, itu alhamdulillah. Baik, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk tampil. Atau satu orang maju ke depan boleh. Yang lain menyimak ya, dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nasution Paula. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi merupakan masdar atau kata benda dari kata benda qoro'a yang artinya membaca. Secara istilah atau terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam berbagai mushaf, ditransmisikan kepada kita secara mutawatir, bernilai ibadah bagi pembacanya, dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Apakah ada teman-teman yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya tentang pengertian Al-Quran? Tidak. Alhamdulillah sudah paham semua, karena ini imam anak-anak yang setiap hari baca Quran, masa tidak tahu dengan Quran. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Silakan ditutup presentasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Boleh, boleh. Ini kreatif, terserah. Mau tampil rame-rame, tampil satu-satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibacakan oleh hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik untukmu. Baiklah, sekian dari Arif dan Fahri. Apakah ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah tidak. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Maju. Boleh? Supaya semangat teman-teman yang lain. Dulu, salam. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Pendidikan mendiskusikan tentang pendidikan Al-Quran sebagai lumbur sumber hukum Islam, yaitu sebagai lumbur sumber hukum Islam. Yang pertama, Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, dan peringatan. Sekian itu yang saya sampaikan dari kelompok 3. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya kan? Ada pertanyaan tadi udah jelas sekali ya, bahwa sumber Islam yang pertama dan utama itu adalah Al-Quran. Ada pertanyaan? Silakan. Yang kedua pertanyaan. Silakan berdiri bertanya. Ya. Saya Alisa, teman-teman dari kelompok 2. Saya ingin menanya sumber hukum Islam yang kedua. Oke. Silakan kelompok 3 menjawab. Sudah jelas pertanyaan tadi ya. Silakan. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis setelah Al-Quran. Oke, aplaus untuk kelompok 3 yang luar biasa jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok terakhir menyajikan tentang metode memahami atau cara memahami Al-Quran agar kita tidak salah-salah. Silakan, berapa orang maju? Maju semua atau satu orang? Dua, biar dua tiga biar temannya makin semangat. Silakan. Ingat waktu, silakan. Oke, mewakili 3 orang boleh. Saya perwakilan dari kelompok akan membacakan dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang metode memahami Al-Quran. Yang pertama ada terjemah. Secara etimologi terjemah diambil dari bahasa Arab dari kata terjemah yang bahasa Arab sendiri menyerap kata tersebut dari bahasa Arabia yaitu terjemah. Kata terjemah terbentuk dengan kata terjemah dan terjemah yang berarti mengalihkan tujuan dari satu bahasa ke bahasa lain. Terjemah menurut bahasa juga berarti salinan dari satu bahasa ke bahasa lain atau berarti mengalih memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain. Selain itu berarti pula memindahkan apa dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Secara terminologi ulama kontemporer Al-Sabuni mendefinisikan terjemahan Al-Quran adalah memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain bukan bahasa Arab. Kemudian dicetak terjemahan ini ke beberapa naskah agar dapat dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga dapat memahami tentang dasar dari kitab Allah di bahasa Arab. Yang kedua ada tafsir, yaitu menurut bahasa berarti diambil dari kata kafara infasiru. Tafsir yang berarti menjelaskan. Pengertian tafsir menurut bahasa juga bermakna al-ilm atau menjelaskan, al-bayan menjelaskan, dan al-kan dan mengungkapkan. Definisi secara istilah atau terminologi cukup banyak para ulama menunjukkan makna tafsir, diantaranya oleh Ali Al-Sabuni bahwa tafsir adalah ilmu yang dibahas Al-Quran dan segi Kita tunggu dulu untuk takwil dan dulu. Yang ketiga itu takwil. Takwil merupakan bahasa Arab yang mempunyai istilah secara bahasa Indonesia menjadi takwil. Menurut bahasa atau etimologi, takwil berasal dari kata awalnya yu'amilu
arujuk atau alamat yang berarti kembali. Tapi berbeda dengan tafsir sekaligus keduanya menjelaskan maksud dari kedua penjelasan dalam Al-Quran. Tafsir pada praktiknya menjelaskan makna zahir, sementara tafsir mengungkapkan makna batin. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang bertanya silahkan. Jika tidak ada, Kita beri aplaus dulu kelompok. Silakan Bapak. mungkin begitu hasil diskusi kami akhiri dengan doa dan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan Anda pada pagi hari ini. Apalagi kelompok 4 sangat panjang lebar menjelaskan, itu sudah pasti sudah bisa dipahami ya. Ada terjemah ahli bahasa Arab yang di kelas Indonesia. Kemudian tafsir menjelaskan Al-Quran, kemudian juga ada takwil, yaitu menjelaskan makna batin daripada Al-Quran itu sendiri. Baik Anda semuanya, di akhir pembelajaran kita dapat simpulkan ya, dari penampilan Anda luar biasa mantapnya, walaupun harus ada diperbaiki, ada yang kurang kurang aktif, kita perbaiki taktikal kita agar kita senantiasa berubah, karena kesuksesan itu akan berpihak kepada orang yang rajin, berpihak kepada orang yang senang belajar. Kalau orang yang malas, orang yang kurang perhatian itu biasanya kesuksesan itu tidak mau berteman dengannya. Baik, di akhir pelajaran kita Bapak akan menyampaikan kesimpulan, di mana kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sama-sama kita simpulkan ya. Yang pertama tadi pengertian Al-Quran. Ini sebuah gambar bahwa Al-Quran itu akan mengantarkan kita terbang bersama menuju surga Allah. Karena kita berpedoman kan. Jadi Al-Quran itu pengertian tadi itu ada bacaan. Ayat Allah yang tersurat yang dapat dibaca di muka bumi ini adalah Al-Quran. Kalau alam semesta ini ayat Allah juga, tetapi tersirat, pahami masing-masing. Ketika terjadi gempa, terjadi bencana, itu harus dibaca tanda-tanda alam juga ayat Allah. Namun Al-Quran itu ayat Allah khusus yang dari dulu tidak berubah-ubah. Hanya saja pemahamannya yang barangkali berubah sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi keilmuan para mufassir yang menjelaskan ayat itu. Kemudian tadi yang kedua, kesimpulan kita itu adalah ayat tentang Al-Quran sebagai sumber Islam, salah satunya surat Al-Imran ayat 59 yang sudah dibacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah gimana? Kalau tak presiden, tahu kita presidennya nampak oleh kita. Tapi Allah tidak pernah kelihatan oleh kita. Bagaimana taat kepada Allah? Pedomani Al-Quran. Wa atii'ur rasul. Rasul juga telah meninggalkan kita kan? Rasul itu sudah meninggalkan kita lebih dari 14 abad yang silam. Lalu bagaimana kita taat kepada beliau? Ada peninggalan beliau berupa hadis, yaitu hadis baik berucapan beliau, perbuatan Nabi maupun ketetapan Nabi itu hadis. Itu insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baru yang ketiga, kedudukan. Nah, tadi dijelaskan juga kedudukan Quran ini dalam sumber Islam itu pertama, jadi tertinggi, utama itu adalah Quran. Jadi tidak boleh kita merujuk selain Al-Quran kalau untuk pertama kali. Jadi apa saja hukum, apa saja perbuatan itu dasar hukum utama itu Al-Quran sebagai orang yang beragama Islam. Dan yang keempat tadi, Al-Quran itu tidak bisa dipahami langsung karena itu bukan bahasa kita, itu bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa di mana Nabi menerima Al-Quran itu. Kebetulan Nabi kita orang Arab, turun Al-Quran bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Salah satu ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang gramernya, tata bahasanya itu luar biasa, tersusun rapi. Itulah bahasa Arab, sehingga setiap tahun, setiap saat itu mengandung bisa dipelajari dengan baik dan mengandung hikmah. Maka karena itu Anda mesti memahami Quran, ya pelajari juga bahasa Arab melalui, bagi yang belum bisa baru kita melalui ada terjemahkan. Orang bisa bahasa Arab diterjemahkan, ada terjemah bahasa Indonesia, yang Inggris terjemah bahasa Inggris tuh. Kalau yang Prancis terjemah bahasa Prancis. Bahkan mungkin seluruh dunia ini sudah diterjemahkan Quran. Tapi terjemahan bukan Quran itu, terjemahan adalah ahli bahasa. Kemudian lebih dalam lagi memahami
tafsir, ada tafsir Bihamka, tafsir Muhammad Quraisy Shihab, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, dan tafsir-tafsir yang lain yang bisa dibaca. Itu uraian kandungan Al-Quran. Kemudian baru yang terakhir ada memahami Quran. Ini ayatnya tidak banyak, itu adalah ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan seperti manusia. Itu perlu ditakwilkan namanya. Menggambarkan sesuatu yang gaib tapi seperti nyata. Misalnya Allah itu punya tangan kan? Nah, di dalam Quran itu disebut Yadullah, Allah itu punya tangan Tuhan. Padahal Allah itu tidak sama dengan manusia, maka ditakwilkan tangan di situ. Takwilnya adalah kekuasaan Tuhan. Misalnya ayat kursi kan? Ayat kursi itu kita pahami kan tempat duduk. Allah itu ada pula tempat duduknya. Tempat duduk Allah tidak sama dengan kita. Apa ya artinya kursi itu? Ayat kursi itu adalah kedudukan Allah atau kekuasaan Allah mencakup langit dan bumi. Baik anak bapak semuanya, itu kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya lagi silakan. Baik, kalau tidak ada, sebelum kita tutup silakan Ananda mengerjakan refleksi di akhir LKPD. Itu refleksi atau refleksi. Ananda Bapak izinkan untuk menilai pembelajaran kita hari ini. Di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, silakan ditulis beberapa kalimat, barangkali refleksi. Kita melihat pelajaran kita hari ini. Baik lihat diri, lihat teman, mungkin misalnya kurang menarik, gitu kan? Tingkatkan. Jadi ada evaluasi atau refleksi bagi diri kita. Kita menilai diri kita sendiri. Silakan. Oke, silakan. Nanti Bapak waktu ya. Sudah. Kaca pada diri. Kira apa yang kurang pada diri saya? Saya sudah mulai. Baik Anda semuanya, setelah Ananda menulis refleksi Ananda, silakan kumpulkan KPD-nya. Semuanya ya, ini harus kumpulkan nilai. Untuk latihan Ananda Bapak bagikan link Google Formulir. Jadi kita tidak latihan secara manual hari ini, tapi Bapak bagikan link di grup WA kita. Silakan kerjakan dengan nyaman di rumah masing-masing nanti. Dan Ananda usahakan bisa betul semuanya, sehingga tidak ada yang tidak paham. Jadi itu salah satu ujian dari kepahaman Ananda terhadap materi yang kita ajarkan pada hari ini. Pembelajaran berikutnya itu insya Allah akan kita lanjutkan, yaitu sumber hukum Islam yang kedua, sebagaimana ditanyakan oleh teman kita tadi, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Itu lebih menarik, lebih asyik lagi, karena hadis itu merupakan bagian dari pelengkap daripada Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran bisa dipahami kalau tidak ada hadis. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Bapak doakan Ananda selalu sukses, sehat, selamat, menjadi bagian daripada pemimpin bangsa di kemudian hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.